Home Automation menggunakan Telegram dan ESP8266. Kenapa sih kelompok kami memilih proyek ini sebagai tugasnya? Jadi, di era modern seperti ini tuh, kita nggak lepas dari yang namanya teknologi. Dan teknologi itu akan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Selain itu, pasti alat-alat yang lebih praktis digunakan, yang otomatis itu akan lebih banyak dicari orang, yang banyak dibutuhkan orang. Nah, kelompok kami memilih proyek dengan judul Home Automation menggunakan ESP8266 menggunakan platform Telegram untuk menyalakan sebuah lampu. Nah, kenapa kami memilih platform Telegram itu? Karena Telegram itu memiliki API, yaitu Application Programming Interface yang berfungsi untuk menghubungkan ke lampu tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari kelompok saya, yaitu adalah kelebihan alat dari proyek kami, yaitu adalah Home Automatic menggunakan Telegram dan ESP8266. Nah, untuk kelebihannya sendiri kita itu ada 5, yaitu mudah digunakan karena lebih mudah digunakan karena menggunakan Android, untuk yang pertama. Untuk yang kedua, lebih efisien. Yang ketiga, dapat dikendalikan jarak yang cukup jauh karena dihubungkan koneksi internet. Untuk yang keempat, dapat dilakukan suatu pekerjaan dalam waktu yang bersamaan. Untuk yang terakhir, yaitu adalah mudah untuk merangkainya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana dasar teori cara kerja sistem lampu otomatis menggunakan ESP8266. Yang pertama, kita menggunakan sistem seperti IoT, yang merupakan bagaimana konsep ini menggunakan internet yang akan sambung terus-menerus dengan kemampuan seperti sebagai remote pengontrol sistem ini, dan juga menggunakan Telegram sebagai aplikasi chatting. Dan ini kita untuk menyambung antara server Arduino dengan smartphone. Terus kita menggunakan Node MCU ESP8266 sebagai otak untuk pengendalian suatu sistem ini, yang sebagai komponen terdesain untuk menyambungkan antara WiFi Android dengan smartphone. Dan cara kerja ini bagaimana saat kita menghubungkan antara WiFi Arduino dengan smartphone, maka ESP mengaktifkan relay sehingga relay berfungsi seperti posisi NO menjadi NC sehingga menghidupkan lampu bola. Terima kasih. Selanjutnya ialah detail komponen dan algoritma. Detail komponen dan algoritma itu sendiri pada Arduino IDE yang sudah berisi shortcode, kita disuruh menginputkan username, password hotspot, dan kode token bot Telegram. Nah, setelah selesai menginputkan username, password hotspot, dan kode token bot Telegram tersebut, kemudian program itu dijalankan. Setelah program dijalankan, buka Telegram, kemudian kita inputkan perintah yang menyalakan lampu. Setelah perintah menyalakan lampu pada Telegram tersebut dijalankan, kemudian ESP8266 akan membaca dan memproses yang diinputkan dari Telegram tersebut.
Setelah ISP8266 memproses dan dari perintah, maka ISP8266 akan mengalirkan tegangan ke relay, sehingga menggerakkan relay dari on ke normally close atau NC. Maka, relay akan mengalirkan tegangan lampu, maka lampu akan menyala. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Putu Mahardika. Silakan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart dan coding. Pada proyek yang kami buat ini, sebelum memulai atau merun program, kita harus menginputkan username dan password hotspot, lalu juga menginputkan nomor token atau nama bot Telegram. Setelah kita menginputkan itu semua, maka kita bisa merun program. Setelah kita run program, maka otomatis .mcu akan coba untuk menghubungkan koneksi internet pada hotspot kita. Setelah terhubung, maka kita bisa mengakses atau mengendalikan lampu tersebut. Setelah itu kita buka aplikasi Telegram, lalu kita klik chatbot yang telah kita buat, kemudian kita masukkan pesan atau perintah pada menu chat, lalu kita kirim. Ketika kita mengirimkan perintah lampu on atau off misalnya, nah ketika kita kirimkan perintah lampu on, maka otomatis .mcu akan memproses perintah tersebut, kemudian akan menggerakkan atau mengaktifkan relay dari keadaan normally open ke normally close. Maka setelah itu lampu akan menyala. Kemudian jika kita menginputkan perintah lampu off, maka .mcu akan memproses perintah, kemudian akan mengaktifkan relay atau menggerakkan relay dari keadaan normally close ke normally open. Maka otomatis lampu akan mati. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang coding. Di coding ini kita bisa melihat ada include ct.bot.h. Itu adalah library untuk mengakses Telegram. Ketika kita tidak punya library tersebut, maka kita tidak bisa mengakses Telegram. Kemudian ada ct.bot.mybot adalah untuk deklarasi bot chat Telegram yang telah kita buat. Kemudian ada string SSID adalah username untuk hotspot kita, string password hotspot kita, terus string token adalah nomor chatbot yang telah kita buat. Kemudian ada uint 8_t LED sama dengan 16. Nah, ini adalah untuk mendeklarasikan posisi pin di .mcu. Nah, 16 ini adalah merupakan pin GPIO. GPIO itu General Purpose Input Output. Fungsi pin GPIO ini adalah sebagai penghubung antara device .mcu dengan komponen. Tapi di .mcu itu tertulisnya D0, D7, D5. Nah, D0 itu untuk pin GPIO 16, D7 untuk pin GPIO 13, dan D5 untuk pin GPIO 14. Selanjutnya kita bisa lihat di pin mode. Di situ terdapat LED output. Mengapa saya untuk percobaan ini saya menggunakan LED? Tapi kita bisa mengganti LED tersebut dengan lampu juga. Oke. Selanjutnya kita lihat di sini ada pin mode LED sebagai output. Artinya LED sebagai yang kita aktifkan atau sebagai outputnya. Kemudian ada digital write LED low. Nah, ketika kita low ini kita ganti dengan high, maka keadaan awal ketika kita running program tersebut LED dalam keadaan mati. Sebaliknya, jika kita ganti dengan high, maka saat kita run, keadaan pertama LED adalah menyala. Kemudian kita ke program utamanya, di mana terdapat if sebagai untuk menginputkan perintah di chat Telegram kita. Di saat kita menginputkan di chat bot Telegram kita mengirim pesan misalnya lampu 1 on. Kita dilihat di recordingnya, lampu 1 on. Jika menginputkan lampu 1 on pada menu chat Telegram, maka lampu 1 akan keadaan high atau menyala. Lalu setelah itu di Telegram itu akan mengirimkan pesan lagi, lampu 1 sudah menyala. Kemudian jika kita menginputkan lampu 1 off, maka
lampu LED akan keadaan low atau lampu akan mati atau LED mati. Terus di Telegram itu, chatbot Telegram itu akan muncul pesan lampu satu sudah mati, artinya lampu satu kita sudah mati untuk memberitahu sebagai notifikasi saja. Terus jika kita menginputkan lampu 2 on, maka lampu 2 akan menyala atau high. Kemudian akan terkirim pesan atau notifikasi di chat Telegramnya lampu 2 sudah menyala. Nah, jika kita inputkan lampu 2 off, maka akan mati dan akan mengirimkan notifikasi lampu 2 sudah mati dan seterusnya.